Oke teman-teman, setelah kemarin bulan Juli lalu, akhir Juli saya membuat tutorial cara upload massal di Tokopedia, dan ternyata dalam beberapa kejadian banyak teman-teman yang mengalami gagal upload atau ada sebagian ke upload, sebagian enggak. Nah, dalam video kali ini kita akan pelajari apa saja yang bisa bikin kita gagal upload atau sebagian bisa sebagian enggak. Ya, seperti biasa kita masuk ke Tokopedia Seller, lalu masuk ke daftar produk, kemudian kita klik atur sekaligus dan klik tambah sekaligus. Nah, sebagai info untuk mas upload yang baru yang sudah ayah dropship upload di database itu sudah menggunakan format mas upload yang baru yang dari Tokopedia. Jadi teman-teman yang akan mengupload produk-produk baru tinggal langsung dikopas aja karena kolom-kolomnya sudah sesuai. Ini klik download, lalu kita buka. Nah, di sini ada teman-teman penting untuk diperhatikan bahwa template ini hanya bisa diisi dengan Microsoft Excel 2007 ke atas ya, atau LibreOffice. Nah, ini kalau Excelnya teman-teman di bawah versi yang ini itu berarti nggak bisa ya. Jadi cek dulu, kalau misalnya nggak bisa silakan teman-teman cek apakah Excelnya di bawah 2007 atau di atasnya ya. Oke, jadi itu yang akan bikin kesalahan pertama adalah Excelnya tidak kompatibel dengan Excel yang dipakai oleh Tokopedia. Ini yang pertama. Lalu kita sekarang lanjutkan, kita akan isi database-nya, mas upload formatnya ini dengan database. Nah, ini kita klik enable editing. Nah, teman-teman silakan download database yang baru dari database ayah dropship. Di sini saya sudah siapkan untuk produk Mang Siomay. Misalnya kita upload, teman-teman lihat di sini maksimal 300 produk dalam satu file. Sekarang kita akan isi dengan maksimal ya. Oke, lalu nomor etalasenya kita masukkan. Di sini ada paket. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, sebelum tadi klik download, kalau teman-teman etalasenya memang belum ada, teman-teman bikin dulu ya. Bikin dulu etalasenya di pengaturan toko. Seperti saya sudah jelaskan di tutorial mas upload Tokopedia terbaru Juli 2020. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek aja di video yang sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan persingkat aja. Jadi kalau memang etalasenya belum ada, silahkan dibuat dulu ya. Dan pastikan sebelum teman-teman upload ini teman-teman harus tokonya sudah power merchant. Karena pengalaman saya, toko yang belum power merchant ketika mas upload langsung 300 itu nggak lama tokonya moderasi ya. Mohon diperhatikan ya, mungkin ada beberapa toko yang upload massal lalu nggak moderasi biarpun dia belum power merchant, itu bisa aja. Tapi yang sudah kejadian di beberapa toko saya itu tokonya moderasi. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan sendiri, mau nyoba atau nggak mau juga silakan ya. Yang penting saya di sini saya nge-share pengalaman saya bahwa ketika tokonya belum power merchant, saya mas upload langsung 300, itu besokannya tokonya moderasi. Semoga kalau teman-teman mau nyoba ya monggo gitu ya, nggak masalah. Tapi teman ketika mencoba tentu sudah tahu resikonya ya. Oke, kita kembali lagi ke database yang akan kita upload. Nah, ini kita simpan. Nah, kita akan tes apakah kalau mas uploadnya lebih dari 300
apakah produknya bisa diupload, apakah template-nya bisa diupload. Dan ini seperti teman-teman tahu, ini yang saya kopas ini 301 ya, 301, jadi bukan pas 300, karena ini dari baris keempat sampai baris ke 304, itu berarti ada 301. Oke, sekarang kita save, lalu masuk lagi ke tokonya, pilih file. Oh sorry tadi belum ya. Nah, etalasenya tadi belum dikopas. Daftar etalase, nomor etalasenya kita masukkan ke kolom nomor etalase, lalu kita copy ke bawah. Oke, lalu kita save, kemudian kita pilih upload. Nah, ini oke, kemudian kita klik upload. Nah, teman-teman, di sini ada notifikasi terjadi kesalahan, template tidak valid. Download lagi dan ubah langsung di file MS Excel 2007 ke atas atau LibreOffice. Nah, ini ya, masalahnya adalah ketika Mas uploadnya, ketika jumlah judulnya yang kita upload itu lebih dari 300 ya. Kalau pas 300 dia akan lolos. Tentu nanti ada masalah lagi. Nah, ini masalah yang kedua adalah jumlah judul yang kita buat lebih dari 300. Jadi maksimal yang diisi adalah sampai baris 303. Oke ya. Itu kesalahan kedua. Kemudian sekarang ini karena ini sudah salah. Oke, kita akan coba. Kita sedikit aja. Ya, sedikit aja kita tambahkan dengan ini, ada judul yang sudah saya siapkan. Etalasenya nggak apa-apa, kita samain aja. Oke ya, sudah semua. Dan ini ada yang nggak diisi nomor SKU, apakah bisa diupload? Kalau nggak ada nomornya, kita cek ya. Oh, kita akan tambahkan satu lagi kalau gitu, yang ada SKU-nya. Ini akan saya tambahkan lagi satu judul yang Soma yang ya ada SKU-nya. Ini tidak ada SKU. Kita lihat apa pengaruhnya ketika diupload. Ini kita save. Jadi ini ada 4 ya teman-teman, ada 4. Sekarang kita upload, saya cek lagi. Oh, ini belum. Oke, kita save, lalu kita upload lagi. Pilih file, open. Nah, ini secara database sudah, tadi kan 301 ya, terus kita kurangi, dan itu kalau 300 pun akan lolos. Kalau 301 langsung ditolak, tapi kalau di bawah 300 diterima, tapi nanti kita akan lihat suka ada salahnya juga. Kita cek lagi salahnya di mana. Ini kita klik upload. Ini kadang-kadang indikator ininya jalan ya teman-teman, berapa persennya, tapi kadang-kadang juga nggak jalan. Nah, di sini berhasil sebagian. Ya, kamu hanya menambahkan 2 dari 4 SKU. Download file untuk memperbaiki produk yang gagal atau upload lagi. Nah, ini peringatan untuk kalau sebagiannya gagal ya, dan sebagian berhasil. Nah, sekarang kita klik download file untuk memperbaiki file yang salah. Nah, teman-teman klik enable editing, kita cek di kolom 1. Jadi teman-teman lihat di kolom A ini adalah kolom untuk error message. Jadi semua kesalahan kita
akan tertulis di sini. Nah, ternyata judul tadi suplemen herbal alami ini judulnya lebih dari 70 karakter. Nah, jadi nggak bisa ditolak judul ini. Kemudian yang kedua adalah untuk sabun cuci muka untuk jerawat ini URL tidak valid, URL gambar tidak valid. Berarti yang tadi pertama adalah judulnya kepanjangan, yang ini adalah gambarnya tidak valid. Nah, ini biasanya kejadian di kemarin ya, ketika ada beberapa file gambar kita yang memang nggak bisa dibuka karena ternyata ada gangguan di servernya, dan sekarang sih sudah diperbaiki, nyicil diperbaiki. Nah teman-teman, ini gambarnya, link gambarnya yang mesti diganti ya dengan yang, atau kalau teman-teman punya gambarnya, kalau teman-teman punya link gambarnya, teman-teman bisa masukkan di sini sendiri ya. Nah, kalau memang sudah ada revisinya dari pihak iDropship, teman-teman bisa tambahkan. Nah, ini akan saya tambahkan, ini adalah untuk produk sabun OSPO ya. Kita akan buka untuk SPO. Nah, lalu kita masukkan link gambarnya. Kita tinggal kopikan 5 kolom gambar ini ya. Nah, ini sudah keganti semua. Oke, yang ini judulnya kepanjangan harus 70 karakter. Nah, ini kita bisa cek pakai rumus sama dengan len kurung buka, lalu klik di sini, kurung tutup. Ini ada 82. Kita bisa menghapus bagian, misalnya ini ya. Nah, 63. Oke, ini bisa kita upload. Nah, ini kita save. Oke, lalu masuk lagi ke Tokopedia. Kita klik upload lagi. Yang revisi tambah sekaligus. Oke, lalu kita klik upload. Oke, sudah, kamu berhasil menambahkan 2/2 SKU baru. Nah, berarti ini produknya sudah terupload semua. Jadi tadi ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah Microsoft Office-nya tidak sesuai. Lalu yang kedua tadi produknya lebih dari 300, melebihi baris 303. Yang ketiga tadi ada judul yang lebih dari 70 karakter. Yang keempat, link gambar yang salah ya, atau link gambarnya di servernya memang sudah mati gitu ya. Jadi gambarnya nggak bisa ke upload karena memang sudah nggak ada. Nah, itu yang jadi beberapa kesalahan yang bisa terjadi. Lalu ada lagi, nanti ketika teman-teman misalnya, nah tadi kan sebagian bisa diupload dan sebagian enggak. Lalu ada lagi kesalahan yang biasanya tulisannya di sini Anda gagal menambahkan SKU. Jadi secara database dia sudah cocok, sudah tidak melebihi dari baris 303. Tapi biasanya kalau semua link gambarnya mati, link gambarnya itu salah, maka biasanya tulisannya kamu gagal menambahkan SKU di sini. Yaitu memang semuanya
nggak ke-upload. Jadi tulisannya kamu gagal menambahkan SKU gitu. Ya, jadi yang dimaksud dengan SKU ini adalah judul ya teman-teman. Jadi bukan nomor SKU. Terbukti tadi ada yang kita kosongin kolom nomor SKU-nya tapi dia tetap terupload. Nah, oke teman-teman, yang tadi kita upload sudah terupload semua di sini ya, sudah kita perbaiki dan sudah ada. Oke, demikian beberapa kesalahan yang biasanya terjadi ketika kita upload massal di Tokopedia. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan semoga jualannya semakin laris. Amin.